Ona Atrini Pais lahir di Hoemulang 1 Januari 1997, merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Yogi Pais dan Yohana Lesbasa. Ia mulai latihan tinju pada tahun 2011 pada usia 14 tahun dan memulai kompetisi pada tahun 2013, 2 tahun setelahnya. Ona telah mengikuti berbagai kejuaraan tinju dan memiliki banyak prestasi. Sebut saja Kejurnas PPLP tahun 2013 di Banjarmasin dan mendapat medali emas. Kejurnas PPLP tahun 2012 di Maluku Utara juga mendapat medali emas. Selanjutnya kejuaraan junior di tahun yang sama 2014 di Maluku Utara mendapatkan medali perunggu, dan Kejurnas Popnas 2013 di Jakarta mendapatkan medali emas. Selain itu, Ona juga mengikuti Kejurnas senior di Lampung pada tahun 2018 dan mendapatkan medali perak. Prapon 2015 Ambon mendapat medali perak, Kejurda Timika 2018 mendapat medali emas, PON Jabar berada di 8 besar, dan kemudian puncaknya adalah PON Papua tahun 2021 yang mendapatkan medali emas. Dengan banyaknya medali dan prestasi yang ia torehkan, Ona berharap kelak bisa diakomodir oleh pemerintah untuk menjadi pegawai negeri sipil dalam rangka menjamin masa depannya, karena tidak selamanya atlet bisa terus bertanding dalam sebuah kejuaraan. Dalam karir atletnya, Ona sudah melalui berbagai suka duka, rintangan dan juga masalah. Namun ia terus berusaha dan berupaya maksimal untuk mengembangkan skill serta kualitasnya sampai mendapatkan hasil maksimal dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Halo, salam jumpa lagi dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan seperti biasa saat ini kami sudah berada bersama dengan para pelatih, pengurus maupun atlet yang sudah berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah berada bersama dengan para atlet, pelatih maupun pengurus dari cabang olahraga tinju yang dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua sudah menurunkan prestasi yang luar biasa untuk tanah Papua. Dan saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu atlet putri yang boleh mendapatkan medali emas seperti yang Anda lihat di sini, ada medalinya di sini, Ona Atrini Pais. Ya, beliau merupakan pemegang medali emas kelas 45 kg putri untuk cabang olahraga tinju. Kita akan berbincang sejenak dengan Ona. Dengan Ona tentang pengalaman-pengalamannya, tentang bagaimana perasaannya ketika mendapatkan medali emas ini ya kemarin. Setelah tentunya ini butuh perjuangan ya Ona, bukan langsung main dapat menang, tapi butuh perjuangan. Mungkin Ona bisa ceritakan sedikit kepada teman-teman maupun masyarakat yang ada di Provinsi Papua ini, perjuangan Ona sendiri dari awal ketika tahap seleksi latihan hingga kemudian bertanding di PON dan mendapatkan emas. Iya. Perjuangan saya dari pertama ikut TC sampai dapat medali emas, itu satu perjuangan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, butuh di situ latih mental, fisik. Pertama saya masuk di dalam TC, di situ ada seleksi kejurda di Timika. Itu kapan? Di bulan November 2018. Oke. Iya. Situ seleksi untuk semua kabupaten ya. Baru bisa kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Semua, baru kita diseleksi, puji Tuhan juga di situ saya juga juara 1. Ya, puji Tuhan, dan saya diambil untuk masuk dalam tesis ini. Butuh perjuangan juga dalam menjelang 2 tahun hampir masuk 3 tahun. Butuh konsentrasi dalam latihan, fisik, mental, semuanya dilatih ya sama pelatih. Oke, jadi prosesnya hampir 3 tahun ya, sampai di pertandingan PON kemarin. Ona, apa yang membuat Ona begitu memilih olahraga tinju? Kalau bilang itu hobi saya. Hobi. Ya, di situ sejak juga. Umur berapa itu kepikiran mau jadi atlet tinju? Waktu SMP, sudah dari SMP saya ikut olahraga tinju SMP kelas 2. Itu sekarang umur berapa Ona? Umur 23. 23. Kalau SMP kelas 2 itu kira-kira umur 13-14 tahun ya? Iya. Oke. Ya, di situ saya juga diambil sama
om saya juga sendiri, Pak Wem Gomis, ya. Saya dilatih sampai saya juga masuk dalam saya kan dari Maluku juga saya ikut PPLP, ya. Situ pusat pelajar ini. Oke. Iya. Jadi SMP kelas 2 mulai berlatih. Iya. Itu karena mau sendiri? Kemauan sendiri. Karena kemauan sendiri. Iya. Kok bisa mau perempuan? Kok bisa mau? Ini kan olahraga bukan olahraga yang gampang. Iya. Ini olahraga berat juga kan? Kemauan saya sendiri. Kemauan sendiri. Iya. Orang tua ya mendukung. Orang tua mendukung. Waktu pertama kali bilang saya mau jadi atlet tinju. Untuk respon orang tua seperti apa? Respon orang tua ya terserah, itu hobi, itu kemauan, terserah, yang penting buat yang terbaik gitu. Iya. Jadi memang suka hobi ya. Iya. Oke. Dan pertama kali ikut kompetisi itu kapan? Dari 2013. 2013 Iya. itu kompetisi apa? Kejurnas PPLP. Oh, yang Iya, kejurnas itu dapat medali emas. medali emas. Puji Tuhan. Berarti memang sudah bakatnya ya. Iya. Siapa yang menjadi sumber inspirasi dari Ona sendiri? Itu om saya sendiri juga. Omnya. Iya, Pak Wem Gomis itu yang inspirasi. yang melatih Iya, juga ya. Iya, yang dari dasar itu. Apa yang menarik dari olahraga tinju? Ya kan? Ya, karena kan ya kalau kita lihat perempuan pukul-pukulan ya kan, di ring, itu menariknya apa menurut Ona? Agar teman-teman juga di rumah tahu kan olahraga tinju kan itu seni, beda dari olahraga lain, itu ada seninya juga. Ya, seni juga. Iya. Coba contohkan. Ya. Contohkan itu yang seni itu seperti apa kalau kan di olahraga dia punya tinju? gaya, dia tidak macam olahraga lain yang bilang dia kan macam-macam bagaimana seni gitu, orang bisa perhatikan tuh gaya mainnya cantik, gaya mainnya bagus gitu, dia berseni. Kan kalau tinju kan pukulan langsung kena betul, tapi kalau olahraga lain kan ada cuma setengah-setengah gitu kan, kalau bela diri ya. Gitu. Ketika berkompetisi dalam PON 20 kemarin, bagaimana pertandingannya berlangsung dari babak awal nih? Ya kan harus melalui beberapa babak untuk bisa sampai di final, ya kan? Bagaimana jalannya pertandingan demi pertandingan? Apakah berjalan alot, persaingannya ketat atau seperti apa? Iya. Nah, di situ kan juga ada undian. Bagan, ada bagan, penyusunan bagan. Di situ kan belum tahu nih siapa lawan kita, ya kan? Belum tahu siapa lawan kita. Di situ juga ada atlet juga bilang atlet yang hebat juga, juara-juara. Ya karena di situ ada seleksi dari prapon dulu baru bisa masuk di PON. Di situ kan juga ada bilang petinju hebat-hebat karena semua latihan. Ya. Kita tidak bisa menganggap diri kita hebat karena ada juga yang lebih hebat daripada kita. Artinya kita rendah hati, kita latihan dengan semangat. Tapi menjalani pertandingan demi pertandingan ada rasa grogi, gugup atau beban karena tuan rumah? Atau malah sebagai tuan rumah ini semakin memotivasi? Malah kalau saya rasa bangga, saya bisa main di tanah ini, saya harus semangat, saya harus buktikan gitu. Saya untuk tanah ini saya akan buktikan gitu. Saya datang ke tempat ini saya akan buktikan untuk bisa membawa medali. Ya. Untuk dukungan ketika bertanding kemarin seperti apa dirasakan oleh Ona? Dukungan banyak, kasih dukungan itu jadi motivasi buat Ona sendiri, ya, untuk tetap maju berjuang. Medali emas ini didedikan Ona untuk siapa? Dedikasikan untuk siapa? Dipersembahkan untuk siapa? Yang pertama, intinya saya bersyukur untuk Tuhan Yesus. Yang pertama saya berikan untuk Tuhan, untuk tanah Papua, untuk orang tua. Ya. Dan pengalaman apa, pengalaman baru apa, pengalaman berharga apa, kesan berharga apa yang Ona dapatkan selama pertandingan PON ini? Karena kan ini dapat medali emas, tentunya ada kesan-kesan tertentu, pengalaman berharga yang sudah boleh Ona dapatkan, mungkin yang belum didapatkan di ajang-ajang lainnya. Iya, yang kemarin kan 2016 kan saya juga kalah di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Itu jadi motivasi untuk saya tidak boleh terlarut dalam kesedihan atau apa yang saya tidak dapat. Saya akan bangkit untuk mendapat apa yang harus saya dapat. PON 2021 di Papua ini pembuktian 2016 kan yang di Jawa Barat, ini kan 2021 di Papua. Tuh. Ini pembuktian kalau Ona bisa ya. Ya. Ya.
Sekarang tadi usia berapa? 23 tahun. Iya. 23 tahun ini adalah waktu ya masa muda yang harusnya dinikmati mungkin dengan teman-teman ya kan. Tapi Ona menghabiskan waktu dengan latihan-latihan, pertandingan, kompetisi ya kan. Apakah ini tidak apa-apa? Tidak disayangkan? Tidak ada penyesalan? Bukan saja saat ini, tapi memang dari SMP tidak ada macam ada mau bilang mau dengan teman-teman, fokusnya dengan teman-teman. Dari saya masih SMP sampai sekarang ini belum ada waktunya, dengan keluarga juga kurang, dengan semuanya kurang. Karena cuma dengan hobi tinju itu saja. Gitu. Tapi itu nggak masalah? Tidak ada masalah. Tapi itu kan seperti macam sudah hobi, jadi jangan nikmati semua itu. Ya, jadi teman-teman yang ada dengan saya dalam TC itulah, itu teman-teman saya untuk jadi apa? Walaupun ada keluarga apa itu memang keluarga harus utama lagi ya kan? Betul. Tapi teman-teman juga itu keluarga buat saya. Keluarga juga. Di mana sekarang? Keluarganya di Ambon. Oke. Berarti Ona datang ke Papua sendiri? Iya. Sering kemana-mana sendiri? Iya, sudah biasa. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Dan bagaimana tanggapan Ona tentang Papua? Main di Papua? Saya bangga sekali main di Papua. Papua luar biasa. Tanggapan tentang alamnya, masyarakatnya di Papua ini? Masyarakatnya semuanya baik, dan maksudnya kalau saya di sini saya bangga. Mereka tuh anggap saya seperti anak sendiri, teman, saudara, gitu. Saya bangga sekali. Apa yang bisa Ona sampaikan kepada teman-teman anak-anak Papua di luar sana untuk memotivasi mereka, mungkin mereka yang mau juga jadi atlet sebenarnya, yang punya bakat, yang punya potensi jadi atlet, tapi mungkin masih belum percaya diri ya kan, belum yakin bisa. Motivasi seperti apa yang bisa Ona berikan untuk mereka? Ya, bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin jadi atlet, jadi atlet tuh bukan namanya segampang-gampang jadi atlet. Jadi atlet itu ada kemauan. Kalau tidak ada punya kemauan, tidak bisa maju. Tidak bisa maju. Kalau ada kemauan, ya tetap maju. Jangan menyerah dari hasil. Kita tidak mungkin jadi atlet langsung jadi juara. Tidak ada, harus butuh proses, butuh semua. Jadi tetap semangat. Kalau harus mau jadi atlet tuh butuh perjuangan. Oke. Saya penasaran mau tanya, dalam proses pelatihannya apa saja yang harus dijaga? Ya, kita sebagai di tinju itu pola makan, intinya satu pola makan, karena kita berkaitan dengan berat badan. Iya, berat badan. Kalau berat badan sendiri ada standarnya? Harus standar, harus. Kalau saya kan 45. 45, jadi tidak boleh naik sampai 46 atau 47. Tidak bisa. Harus diturun. 45, harus 45 pas atau 44 itu sudah. Oke. Harus jaga berat badan. Harus jaga berat badan. Berarti pola makan. Pola makan, istirahat yang baik, karena latihan tinju tuh latihan yang sangat keras, jadi perlu istirahat yang baik, makan yang baik. Tidak boleh stres juga. Iya, harus perlu konsentrasi juga. Pernah cedera? Tidak. Pernah kena pukul sampai berdarah-darah? Tidak. Nggak pernah. Iya. Luar biasa. Iya. Ya, baik. Dan Ona saat ini mendapatkan medali emas dan juga akan diberikan reward dari pemerintah Provinsi Papua. Akan diberikan bonus istilahnya kita di sini. Itu untuk apa nantinya? Untuk ke depan, untuk masa depan, dan juga buat usaha atau membantu orang tua, ya itu pasti itu harus. Ke depan Ona masih punya keinginan untuk main di Papua? Iya pasti, karena saya datang untuk Papua. Untuk tanah Papua. Ke depan masih mau di Papua? Iya. Sudah ada tawaran-tawaran atau sudah ada pembicaraan menuju ke sana untuk terus main dengan Papua sampai PON berikutnya? Ya, itu kan kemauan kita sebagai atlet. Kita mau kita maju terus. Kalau kita tidak mau, ya pasti kita berhenti. Tapi kalau kemauan kita maju, buat apa kita mundur? Baik. Rencana Ona di dalam waktu dekat ini apa? Apa ada kompetisi atau sekarang mau latihan-latihan dulu? Belum tahu ada kejuaraan-kejuaraan apa, karena nanti disampaikan ada kejuaraan yang kita siap saja untuk tetap latihan. Dan selama ini kan
orang untuk tinju ini identik dengan laki-laki, ya kan? Seperti itu. Jadi mungkin banyak orang yang belum terbiasa dengan perempuan. Apa yang menjadi tanggapan Ona tentang ini, tentang seorang petinju perempuan, bahwa mungkin seorang petinju perempuan juga bisa loh? Iya, perempuan tuh jadi petinju juga bisa, bukan saja laki-laki. Iya. Kenapa laki-laki bisa, kita perempuan tidak bisa? Kan kita dari orang baru, kenapa kita tidak bisa? Iya. Mungkin kalau perempuan kan, ya perempuan iya. takut kena pukul. Tapi apa enggak ini ya? Maksudnya di ring saling pukul-pukulan begitu, iya, kena pukul. saling pukul. Kalau gini tinju, kalau tidak dipukul dapat pukul, kalau pukul pun dapat pukul. Itu tinju kan, Bu. Ya baik kita pukul sambil walaupun dapat pukul kita harus pukul. Bagaimana kita harus? Iya, kompetisi yang paling berkesan untuk Ona selama ini. Kompetisi pertandingan yang paling berkesan yang Ona ingat selama ini apa? Berkesan tahun ini. Ini berkesan buat saya. Ini? Iya, karena event ini event yang sangat bergengsi di Indonesia. Ini sangat bergengsi, saya bersyukur puji Tuhan saya bisa dapat medali emas di kejuaraan ini, yang saya sangat impikan, saya inginkan, ini sudah. Ya. Cita-citanya selain jadi atlet? Saya kan sekarang ini saya kan belum punya pekerjaan, saya ingin punya pekerjaan. Sekolah sudah, kuliah? Belum. Tapi mau berharapnya apa untuk pekerjaan ini? Silakan sampaikan saja. Yang saya harapkan jadi PNS. Oke. Yang keras dong biar didengar. Yang saya lakukan pekerjaan saya menjadi PNS, saya ingin punya pekerjaan sebagai PNS. Bisa berbakti untuk negara dan bisa juga untuk tetap fokus di ini ya, tinju. Semua berjalan, ya kan. Mengabdi untuk negara itu harus. Baik. Dan terima kasih Ona sudah berbincang bersama kami, sukses terus, semoga bisa terus bersama dengan tim Papua ya. Terima kasih sudah mempersembahkan medali emas untuk Papua, membawa nama Papua harum di tingkat nasional. Semoga dapat terus berkarya lagi, terus berkembang lagi, dan tetap semangat. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan salah satu atlet peraih emas di cabang olahraga tinju di PON Papua tahun 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Dan kami akan segera kembali dengan perbincangan lainnya masih dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi.